warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artika Rizky Nugraha dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu ada apa itu IP address, apa itu subnetting, cara menghitung IP dan subnet, cara membagi jaringan besar menjadi kecil. IP address itu penting sekali karena tanpa alamat IP, perangkat tidak bisa saling terhubung. Jadi, apa itu IP address? IP address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Ada dua jenis IP, yaitu IPv4 dan IPv6. Perbedaan IPv4 dan IPv6. IPv4 adalah versi IP dengan alamat 32 bit ditulis dalam angka desimal, misalnya 192.168.1.1. Jumlah alamatnya terbatas sehingga hampir habis. Sedangkan IPv6 adalah versi terbaru dengan alamat 128 bit ditulis dalam heksadesimal. Jumlah alamatnya sangat banyak, lebih aman dan mendukung konfigurasi otomatis. Selanjutnya ada IP publik dan IP privat. IP publik adalah alamat IP unik yang dapat diakses langsung dari internet diberikan oleh penyedia layanan internet kepada router untuk memungkinkan perangkat berkomunikasi secara global. Sedangkan IP privat adalah alamat IP yang sangat dapat digunakan di dalam jaringan lokal seperti di rumah atau kantor dan tidak bisa diakses langsung dari internet. Lalu yang selanjutnya yaitu ada cara menghitung IP dan subnet. Cara menghitung total IP dalam sebuah subnet. Contoh 192.168.1.1/24. 24 artinya 32 dikurang 24 sama dengan 8 bit. Jumlah IP-nya 2/8 sama dengan 256 IP. Address dari 256 IP ini, IP pertama sama dengan IP network, yaitu 192.168.1.1. IP terakhir yaitu IP broadcast, yaitu 192.168.1.255. IP yang bisa dipakai host yaitu 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Kenapa bisa begitu? Karena IP network dan broadcast tidak bisa dipakai oleh perangkat biasa. Lalu subnet masknya digunakan untuk menandai mana bagian network, mana bagian host. Contoh, untuk 24 subnet mask 255.255.255.0. Lalu selanjutnya ada subnetting dan block subnet. Subnetting adalah teknik untuk memecahkan sebuah jaringan komputer yang besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil, sehingga penggunaan alamat IP lebih efisien, keamanan jaringan meningkat, dan kinerja jaringan menjadi lebih baik. Contoh subnetting, contohnya 10.10.10.50/7. 7 itu dari 32 dikurang 27 sama dengan 5 bit. Total IP 2/5 sama dengan 32 IP. Subnet max-nya 255.255.255.224. Tapi 10.10.10.50 ada di blok subnet kedua, karena blok pertama 10.10.10.0 sampai 10.10.10.31, kedua 10.10.10.32 sampai 10.10.10.63. Jadi IP 50 masuk ke blok kedua. IP network 10.10.10.32. IP broadcast-nya 10.10.10.63. IP range yang bisa dipakai yaitu 10.10.360.33 sampai 10.10.10.62. Kalau kita bisa pakai IP 10.10.10.70/27, kita masuk ke blok ketiga network 10.10.164.
IP broadcast-nya 10.10.10.95, IP range-nya yaitu IP yang bisa dipakainya 10.10.10.65 sampai 10.10.9. Selanjutnya switch dan router. Switch menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal dan meneruskan data antara mereka menggunakan alamat MAC. Sedangkan router menghubungkan dua atau lebih jaringan berbeda, mengarahkan lalu lintas data di antara jaringan tersebut menggunakan alamat IP dan menyediakan akses ke internet. Selanjutnya saya akan praktek menggunakan Cisco Packet Tracer. Buat sebuah PC dengan mengklik Add Device, lalu klik Network Device untuk menambahkan switch, lalu kalian klik switch, lalu pilih yang paling pertama, simpan di sini. Setelah itu untuk menyambungkannya kalian klik Connection, lalu pilih Automatical, klik satu kali lagi dan sambungkan. Lalu untuk IP-nya kita klik 2 kali. Nah, di sini kita klik desktop lalu masuk ke IP configuration. Masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.10. Subnet max-nya yaitu 255.255.255.224. Lalu kita bisa close. Yang selanjutnya pun sama, kita klik 2 kali lalu masuk ke desktop, lalu kita ke IP configuration dan isi IP address-nya 10.10.10.11, lalu sumber max-nya itu 255.255.224. Lalu kita bisa close. Lalu untuk cara mengecek apakah ini sudah berkomunikasi apa belum, klik surat. Nah, jika sudah, kalian di sini bisa lihat akan ada bacaan successful. Untuk PC 1 dan PC 2 sudah saling berkomunikasi seperti itu. Lanjut ke praktik bagian switch kedua. Di sini kita akan bikin lagi seperti ini. Klik device PC 1, kita akan buat 3 buah PC. Masukkan PC 3, lalu tambahkan lagi PC 4, dan terakhir PC 5. Setelah itu klik network device lalu pilih switch, pilih yang paling awal, lalu simpan di sini. Untuk menghubungkannya klik connection, pilih yang ini, klik hubungkan satu, klik hubungkan 2 dan klik seperti itu. Kita masuk ke desktop lalu pilih IP configuration, lalu kita address-nya itu 10.10.10.36. Di sini subnetnya kita masih sama ya. Kita memakai 255.255.255.224. Lalu kita bisa close dan lanjut ke PC berikutnya. Kita klik 2 kali lalu masuk ke desktop, lalu ke IP configuration, masukkan IP address-nya 10.10.10.34. Nah, subnet max-nya masih sama ya seperti tadi, 255.255.255.224. lalu kita bisa close. Lanjut ke PC berikutnya, masuk desktop, lalu ke IP configuration,
lalu kita masuk 10.10.10.10.35. Lalu subnet maxnya masih seperti tadi, 255.255.255.224. Lalu close. Untuk tahu sudah berhasil atau belumnya, kita pencet ke bagian yang berbentuk surat. Oke, lalu jika berhasil tersambung akan ada tulisan successful. Saya akan lanjut ke bagian terakhir, yaitu praktek router. Lalu kita klik device, lalu pilih router dan kita pilih yang paling akhir. Lalu kita masukkan. Nah, untuk kabelnya kita klik seperti ini. Setelah itu kita klik juga seperti ini. Kita klik dari sini, lalu klik ke sini lagi. Setelah itu kita aktifkan routernya terlebih dahulu kan. Klik router, lalu config, lalu ke pas internet 0. Lalu klik on supaya menyala. IP addressnya saya pakai 10.10.10.1. Lalu subnet maxnya seperti tadi 255.255.255.224. Lalu kita masuk ke pas internet 1. Lalu kita on kan juga. Lalu IP addressnya saya pakai 10.10.10.33 dan subnet maxnya masih sama. Lalu kita klik VC 1 lagi, kita ke IP configuration, lalu kita tambahkan gateway-nya, yaitu 10.10.10.1. lalu kita close. Kita masuk ke VC 2 seperti sama, kita masuk lagi, kita ganti gateway-nya 10.10.10.1, lalu close. Lalu kita masuk ke VC 3, klik seperti tadi sama, lalu kita ubah gateway-nya yaitu 10.10.10.33. lalu kita close. Lalu kita juga masuk ke VC 4, diklik, masuk lagi ke IP configuration, gateway-nya 10.10.10.33, lalu close. Kita klik VC 5, masuk ke IP configuration, ganti gateway-nya 10.10.10.33, lalu close. Ini sudah, lalu kita akan mengeceknya apakah ini sudah terhubung apa belum. Nah, cara mengeceknya kita klik yang tanda surat ini. Oke, VC 3 ke 4 successful, VC 4 ke 5 juga successful. Kita coba VC 2 dan VC 3 successful. Seperti inilah praktek router. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya